Tepuk tangan. Rekan-rekan media, telah kita ikuti bersama penyampaian dari berbagai pihak, dari kami pihak penyidik yang menangani masalah penegakan hukumnya, dari kementerian, dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, mohon maaf, LPSK dan semuanya, terakhir tadi Pak Gubernur. Saya rasa cukup dari kami dan silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dipimpin oleh Bapak Kabid Humas, silakan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita telah mendengar semua terkait dengan narasumber yang pada siang hari ini sudah menyampaikan secara lengkap. Dan selanjutnya kami berikan waktu, ada 5 pertanyaan yang akan kita tampung. Sesi pertama ini ada 3 pertanyaan dulu, dan kami mohon kepada panitia untuk menyerahkan mic-nya di situ. Kemudian nanti sampaikan perwakilan dari media yang bertanya, media dari mana, namanya siapa, dan ditujukan kepada siapa. Ya, ditujukan kepada siapa. Selanjutnya pertanyaannya apa? Silakan kami berikan dari mana. Ya, pertanyaan 1 silakan. Pak Kapolda, izin, saya Ninda dari Fakta TV One. Izin bertanya Pak, untuk barang bukti botol infus itu dipergunakan untuk apa? Apakah pelaku sempat melakukan perawatan sendiri di TKP? Lalu terkait tato yang ada pada tubuh korban, apakah itu dalam paksaan dari pelaku? Dan selanjutnya bagaimana psikologis dari pelaku sendiri, hasil dari tes kejiwaannya, serta apakah ada tindak pelecehan seksual? Terima kasih Pak. Baik, penanya pertama. Silakan yang kedua, dari mana? Terima kasih Pak Kapolda, Pak Gubernur dan Bu Menteri. Saya Dipo Pak dari Kompas TV. Yang pertama adalah tadi ada perbedaan keterangan soal motif yang kemudian disampaikan oleh tersangka dan juga korban. Apakah tersangka juga sudah mengakui bahwa menyiksa korban karena pekerjaannya sebagai debt collector sehingga diluapkan kepada korban. Kemudian yang kedua, kita tahu Pak bahwa tersangka, koreksi kalau saya salah, sudah berusia 30 tahun, korban 29 tahun. Apakah selama 2 tahun ini ada upaya dari korban untuk melarikan diri dari tersangka? Apakah ketidakmampuan itu juga lahir karena ancaman, atau mungkin dari secara psikologis ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan? Kemudian yang ketiga Pak, saya sudah ke Indekos juga dan menemukan bahwa ada keterangan tersangka ini menghampiri Indekos bersama dengan 2 sampai dengan 4 orang, bahkan ada bekas tebasan golok di tembok sebagai bentuk ancaman kepada penjaga kosan. Apakah orang-orang ini yang diduga mendampingi juga sudah dideteksi keberadaannya atau seperti apa? Terima kasih. Mungkin terakhir Pak, kalau boleh saya izin, boleh tidak, dalam KUHP kan memang tidak boleh ditunjukkan tersangka. Tapi ada seluruh stakeholder di sini, mungkin juga sebagai sanksi sosial kepada tersangka agar tidak terulang kembali Pak. Kalau boleh kami ingin mendengar pernyataan satu saja dari tersangka di depan kita semua. Kalau boleh Pak, terima kasih. Baik, satu lagi terakhir. Ya, ayo Bu, silakan Bu. Cek ya. Ini coba. Selamat sore semuanya, saya Yuli dari BBC. Pertanyaan pertama, apakah Yuli BBC. dari BBC. Yuli BBC. Kalau lihat dari media sosial itu banyak juga korban yang mengaku menjadi korban pelaku ya, atau tersangka. Apakah memang sudah ada laporan yang diterima oleh Kepolisian Polda Daerah Jawa Barat ini terkait korban yang lain? Terus kemudian mengenai kondisi kejiwaan tersangka, apakah memang sudah bisa diungkapkan gitu Pak temuannya? Terus kemudian untuk Komnas Perempuan, ini tren kekerasan berbasis gender ini yang mengarah ke femisida ini trennya seperti apa? Dan data terakhir itu bagaimana? Terima kasih.
Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah disampaikan dan sesi pertama ini kita akan jawab dulu masing-masing yang ditujukan kepada Bapak Kapolda dan dari ada ke psikologi dan juga ke Komnas HAM. Waktu dan tempat kami persilakan terlebih dahulu, nanti Direktur nanti bisa membantu Pak Kapolda. Silakan Pak Kapolda, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan semua yang sudah diajukan oleh rekan-rekan sekalian. Kita ke Mbak Ninda dahulu dari TV One. Penyidik kepolisian Polda Jabar itu melakukan olah TKP. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban. Itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan. Apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan konfirmasikan juga ke pihak korban. Itu yang pertama. Mengenai tato, saya sendiri belum pernah melihat itu tatonya, tapi saya mendengar bisikan-bisikan ada tatonya. Semuanya kita dalami, tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan perkara atau peristiwa pidana, tentu kita agak abaikan gitu ya. Tidak kita mendalami seluruhnya, tetapi yang terkait dengan substansi persangkaan yang akan kita tuduhkan, itu yang kita kejar, ya Mbak Nidia. Kemudian untuk kekerasan seksual, kita kemarin dalam gelar perkara kita, ini kita sangat ingin mencari sebanyak-banyaknya. Ini alhamdulillah mungkin tadi Pak Direktur belum menceritakan, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Objin kalau tidak salah. Ini kami belum lihat hasilnya, ya. Tetapi dari hasil interview itu korban mengatakan berhubungan sebagaimana biasanya. Tapi untuk dari segi kebidanan dan kandungan ini kami belum mendapatkan hasil. Kira-kira gitu Mbak Nidia. Kemudian yang kedua, Kompas. kalau memang kita nanti setujui, silahkan nanti kita tayangkan kembali. Untuk yang bersangkutan tampil sini tersangka untuk memberikan apa itu ya pernyataan. Beberapa pertanyaan atau perkara pemeriksaan yang bersangkutan mengakui, membenarkan bahwa tersangkalah pelaku kekerasan tersebut. Dari situ kita melihat dan kami cocokkan juga dengan beberapa informasi dari psikologi mungkin yang tidak bisa diungkapkan langsung, ya karakter tersangka seperti itu. Dan tambahan lagi, ini tersangka temperamental. Kami memeriksa orang tuanya, jadi beberapa kali kalau yang bersangkutan itu sesuatunya tidak dipenuhi, pernah suatu hari balik ke rumah tidak mendapatkan makanan yang ada di rumah sesuai harapan, itu bapaknya dicari ke sawah itu dan dipukul. Ini perilakunya, jadi kita bisa menyimpulkan memang cukup temperamental, emosional. Ada kebiasaan juga mengkonsumsi alkohol. Kemudian korban menyatakan atau memberikan keterangan dan termasuk tersangka cemburu yang besar. Kemudian yang kedua, kekesalan terhadap pekerjaan. Jadi
pekerjaannya adalah seorang debt collector. Mungkin kalau mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, ya salah satu kecekcokan pelampiasannya yang sepertinya korban. Itu yang dilakukan. Nanti pernyataan tadi kita sepakati, nanti silakan kita berikan kesempatan. Kemudian dari BBC, Mbak Yuli, kami membuka ruang. Kita sudah berdasarkan data kita sudah dapat 1, tapi sudah divonis 1 tahun 4 bulan. Yang kekerasan tahun 2000. Silahkan, ini waktu yang baik untuk menyampaikan kepada semua masyarakat yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, itu silahkan dilaporkan kepada kami. Kondisi kejiwaan juga begitu, kita sudah tadi, makanya kita panggil Mbak Amelia ini semuanya, tapi mungkin hasilnya tidak bisa kita sampaikan di publik karena kita ada aturan-aturan yang membatasi informasi tersebut. Mengenai tren kejahatan mungkin dari Komnas Perempuan tadi pertanyaannya ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada rekan dari BBC. Sebelumnya saya juga akan menjawab tadi terkait kenapa sih 2 tahun enggak kabur ya. Nah, kalau kita melihat kepada konteks relasi kuasa, tadi sudah dikaitkan salah satu pasal itu kan adalah pasal penyanderaan. Nah, di dalam konteks relasi kuasa bagaimana korban dikontrol secara dominan, secara ketat dan bahkan dengan bukan hanya sekedar ancaman yang diberikan tetapi juga kekerasan fisik, maka sebetulnya yang dinamakan sebagai penyanderaan itu tidak harus selalu fisik tetapi juga psikologis. Nah, rasa takut, trauma, ini aja kan baru ada kakaknya baru bisa bercerita ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana trauma itu sudah sangat besar dialami oleh korban. Jadi kita melihat bahwa penyanderaan tidak selalu fisik tetapi juga psikologis yang berdampak kepada rasa takut sehingga tidak bisa melarikan diri. Itu juga terkait dengan posisi tawar korban yang sangat lemah ya, seperti itu. Nah, terkait tadi dengan tren femisida, nah kalau kita ngelihat ke dalam konteks femisida ini, ini kan ada spektrum kekerasan yang eskalasinya berlanjut berjalan terus menerus. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Kapolda mulai dari Mei 2024 hingga Juni 2026. Nah, kalau misalnya tidak terselamatkan, maka eskalasinya kekerasan semakin meningkat, bisa saja korban hilang nyawanya. Nah, ini kalau di dalam konteks femisida, jadi pembunuhan ini adalah puncak dari kekerasan yang ekstrim yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan femisida, Komnas Perempuan itu melakukan pendataan ya, kalau dari pengaduannya Komnas Perempuan itu sudah ada 10 kasus femisida, 7 kasus femisida intim dan 3 kasus itu femisida non intim. Nah, kalau ngelihat dari polanya, kekerasan yang terjadi hampir sama dengan kasus yang dialami oleh YTT ya. Itu dia bertingkat, tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolda, mulai dari di kontrakan pertama mengalami kekerasan 1, 2, 3 dan hingga mengakibatkan disabilitas permanen. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari indikator-indikator femisida. Jadi kalau di dalam konteks femisida itu memang ada banyak ya bentuk-bentuk dominasi dan lain-lainnya termasuk juga kekerasan. Oleh karena itu Komnas Perempuan melihat kasus ini bukan hanya sekedar kasus pribadi, tetapi kasus struktural karena kasusnya juga cukup banyak terjadi di berbagai tempat. Demikian. Baik, dari Bu Yuli tadi yang terakhir pertanyaannya terkait apa? Udah terjawab ya. Dari psikologi tadi ya dibutuhkan? Udah. Baik, terima kasih. Sesi pertama sudah terjawab dan selanjutnya kami berikan kesempatan 2 penanya dari sesi kedua ini. Kami persilakan satu lagi. Nah, depannya ya, silakan. Sampaikan dari media mana, namanya siapa dan pertanyaan apa ditujukan kepada siapa. Kami persilakan. Fauzi dari Republika, terkait pasal untuk tersangka begitu,
apakah bisa seumur hidup atau hukuman mati? Itu saja. Terima kasih. Baik, sekaligus satu lagi. Izin Bapak, Insan dari Metro TV. Mau nanya juga Pak, saya mencoba menelusuri terkait dengan aktivitas pelaku yang katanya sebagian orang mengaku pernah mengetahui tersangka itu dikenal sebagai sales untuk membantu pencairan pay letter. Mereka mengaku pernah mencoba untuk bersama dengan tersangka. Terkait dengan harta yang hilang dari korban, apakah ada informasi terkait tersangka ini melakukan kekerasan karena terjerat hutang, karena beberapa masyarakat mengaku sempat mencoba mencairkan pay letter dan ada juga keterangan bahwa akun pay letter korban ini dipakai oleh tersangka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dua media dari Republika dan juga Metro. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Kang Fauji dari Republika mengenai ancaman hukuman. Kami kepolisian Jawa Barat ya memahami peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa cukup sadis yang dilakukan oleh tersangka. Saya melihat tayangan atau foto yang bersangkutan sebelum peristiwa dan saya melihat saat ini kondisi korban cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua, ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Dukung kami, kawal terus supaya ini dapat dituntut dan diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ya Pak Fauji seperti itu. Dan kami juga lagi sedang mendalami satu tadi itu kekerasan seksual. Ini juga belum selesai karena hasilnya belum ada. Kemudian juga kami tadi tidak mengungkapkan bahwa ini adalah penganiayaan berencana. Jadi banyak yang akan kami lakukan terhadap tersangka mengenai apa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian dari Pak Insan dari Metro TV, terima kasih atas informasinya play letter. Ini juga peristiwa ini baru beberapa hari yang lalu kita amankan pelaku. Kita terus selalu mengelola, melihat semuanya yang ada, nanti kita kembangkan termasuk informasi yang Pak Insan berikan. Ya, kita sangat membuka informasi-informasi bagi teman-teman semua yang akan diberikan kepada penyidik untuk lebih berat lagi menghukum yang bersangkutan. Itu terima kasih. Bapak, untuk uangnya juga pakai apa Pak yang sudah diambil harta dari korban selama ini? Terakhir kemarin kami melihat ada penarikan dana dan itu jadikan barang bukti. Ada buktinya, uangnya ada di, nanti bisa dilihat di sana. Sementara itu ya, terima kasih. Baik, ada satu tambahan dari permintaan Pak Rikan Wilham. Silakan Pak, Bapak menjawab untuk yang terkait dengan masalah tato tadi. Ya, izin tadi Pak, ada pertanyaan pertama tadi tentang tato. Waktu pertama kali saya ketemu ibunya dengan bapaknya, tato itu memang dilakukan oleh pelaku. Dan ada permintaan dari orang tuanya waktu itu, Pak bisa nggak saya dibantu untuk menghilangkan tato itu. Karena saya lihat ada tato di pahanya itu ya. Di paha itu, beliau minta waktu itu ke saya, Pak bisa nggak? Saya bilang yang penting anak ibu dulu sembuh dulu. Itu hal yang teknis saya bilang, insya Allah. Itu bahwa itu memang dilakukan oleh pelaku, itu pengakuan si korban terhadap kedua orang tuanya. Dan itu terus terang diminta oleh orang tuanya kepada kami. Kemudian pesan kami terakhir mungkin kekerasan dalam rumah tangga itu jangan dianggap masalah privat. Artinya ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau ada hal-hal itu mohon masyarakat bisa berkontribusi untuk itu. Itu saja mungkin, terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.